Ya, pemirsa, hingga saat ini belum ada kemajuan berarti terkait meninggal dunianya Dr. Ica yang diduga diintimidasi oleh 3 oknum DPRD. Meskipun izin dibekukan sementara, Rumah Sakit Umum Leona Keva Menanu, tempat mendiang Dr. Ica bertugas, belum juga buka suara. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta kasus ini diselidiki hingga tuntas. Dugaan intimidasi terhadap mendiang Dr. Eliza Prinsila Utami atau Dr. Ica masih terus didalami polisi. Sejumlah saksi dari rumah sakit, tenaga kesehatan maupun pihak yang mengetahui kejadian tersebut telah dimintai keterangan. Penyidik juga akan segera memanggil 3 oknum anggota DPRD yang diduga mengintimidasi. Ketua DPR Puan Maharani mendesak sanksi hukum bagi anggota DPRD Timur Tengah Utara yang diduga mengintimidasi Dr. Ica hingga berujung stres berat dan mengakhiri hidup. Puan menilai dugaan intimidasi juga sebagai bentuk perundungan. Kemudian bahwa ada terjadi perundungan ya itu kan. Ya, jangan sampai terulang lagi. Itu harus diselidiki, kemudian di kasus hukumnya harus dituntaskan sampai sejelas-jelasnya. Sebelum mengakhiri hidupnya, Dr. Ica sempat dirawat karena tekanan psikologis diduga akibat intimidasi dan teror yang dialaminya. Hasil tes kejiwaan menunjukkan korban menderita stres tingkat tinggi. Kejadian bermula saat Dr. Ica menangani pasien korban gigitan ular, namun keluarga meminta pemberian vaksin meski belum direkomendasikan hingga akhirnya berujung dugaan intimidasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan buntut dugaan intimidasi terhadap Dr. Ica hingga berujung stres berat dan mengakhiri hidupnya, DPC PDIP Timur Tengah Utara NTT menonaktifkan sementara salah satu anggotanya. Anggota DPRD Timur Tengah Utara Veronica Lake dinonaktifkan sementara oleh DPC PDIP Timur Tengah Utara. Veronica diduga terlibat dalam intimidasi terhadap Dr. Ica hingga berujung Dr. Ica alami stres berat serta mengakhiri hidupnya. Meski sebelumnya Veronica sudah memberikan klarifikasi, namun PDIP tetap menonaktifkan sementara anggotanya itu. Yang diduga menonaktifkan sementara kader partai atas nama Ibu Veronica Lake dari seluruh kegiatan kepartaian di lingkungan DPC PD Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara dan lembaga DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. DPC juga meminta yang bersangkutan untuk sementara tidak menjalankan aktivitas politik yang berkaitan dengan partai dan memfokuskan diri dalam mengikuti seluruh proses pemeriksaan yang sedang berlangsung baik di Kepolisian Resort Timur Tengah Utara, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, hingga dapat penjelasan yang benar. Kita beralih ke Jawa Barat. Kasus lainnya, pemirsa, Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penyiksaan sadis dengan tersangka Taufik Hidayat. Selain kasus ini, Taufik Hidayat ternyata juga dilaporkan tentang perampasan motor saat jadi penagih utang. Taufik. Usai 4 kali prarekonstruksi, polisi akan menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penyiksaan sadis dengan tersangka Taufik Hidayat di Mapolda Jawa Barat Kamis siang. Rekonstruksi akan melibatkan jaksa penuntut umum serta kuasa hukum tersangka dan korban. Sementara dari prarekonstruksi, polisi menemukan 2 TKP baru beserta barang bukti. TKP baru ini merupakan tempat indekos Taufik Hidayat di kawasan Cisaru, Bandung, Jawa Barat. Rekonstruksi, tapi rekonstruksinya kita nggak di TKP ya, di Polda Jabar. Iya, di sini. Nanti melibatkan siapa ini? Kami sudah koordinasi dengan jaksa. Tentunya kita mengundang kuasa hukum dari kedua belah pihak, dari tersangka. Penyidik juga sudah meminta keterangan tambahan dari korban. Total 25 saksi sudah diperiksa, termasuk korban dan saksi ahli. Selain kasus penyekapan dan penyiksaan sadis, Polda Jawa Barat ternyata juga menerima laporan perampasan motor dengan Taufik Hidayat sebagai terlapor.
Perampasan motor terjadi saat Taufik Hidayat bekerja sebagai penagih utang. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi juga telah memeriksa 25 saksi terkait kasus penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap YTR di Bandung, Jawa Barat. Sementara itu, Wakil Ketua Komnas Perempuan Ratna Batara Munti meluruskan pernyataan lembaganya yang sempat menuai kontroversi beberapa minggu yang lalu. Polda Jawa Barat sudah melakukan 2 kali prarekonstruksi kasus penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap YTR. Dalam kasus ini, polisi juga menemukan barang bukti baru dari TKP terbaru. 25 orang saksi termasuk korban YTR sudah diperiksa. Petugas juga masih menunggu hasil tes psikolog pelaku yang hingga saat ini belum keluar. Polisi akan menggelar rekonstruksi Kamis 2 Juli di Mapolda Jawa Barat. Ada kan dari 2 TKP yang ditemukan 1 sih yang barang bukti. Kemarin kita kebetulan saya mimpin langsung untuk pemantapan dan ketemulah TKP baru. Dan barang bukti sudah kita susulkan langsung ke Jakarta. Sementara Komnas Perempuan menyatakan kasus penganiayaan wanita di Bandung YTR merupakan bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan berlapis yang sangat ekstrim, sadis, dan kejam, serta memenuhi unsur penganiayaan berat menurut hukum pidana. Terkait kasus ini, Komnas Perempuan mendukung pihak-pihak yang telah melakukan sejumlah langkah cepat sehingga korban dapat tertangani dengan baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi seputar Piala Dunia 2026 kami hadirkan usai jeda di Sindo Prime. Tetap bersama kami.